masa-masa ya rentang antara abad-abad 10-an sampai 15-an yang ada di sekitar sini itu banyak temukan keramik-keramik seperti itu. Dugaan keramik sendiri dari dinasti apa? Kemudian itu dari Yuanan. Ya. Yang untuk sumur bulat, yang jobong ini baru satu ini yang ditemukan. Tapi kalau yang sumur kotak ada beberapa sebenarnya, tapi sudah ditutup, diuruk untuk aktivitas pertanian. Kurang lebih ada sekitar 5 sampai 7 sumur ya di sekitar sini, termasuk ini, termasuk sumur jobong ini. Selain di sini ada pemandian suci, kemungkinan di sekitar ini juga area-area pemukiman mungkin ada. Ya, seperti itu. Ya. Tanda-tanda itu Itu dengan adanya apa namanya? Ada sumur-sumur kunonya dan sebagainya. Di sekitar ini. Saat ini kami melaksanakan kegiatan ini ya, menggali di sisi selatan untuk mengejar struktur pagar luar sisi selatan. Saat ini kami udah kurang lebih 8 kotak ya dengan sistem perpaduan trans dengan kotak ini. Nah ini kami baru menemukan untuk yang di bagian barat. Nah, ini dari temuan yang kemarin tuh 250 cm dan saat ini di kotak ini kita dapatkan kurang lebih 180 cm. Nah untuk yang saat ini baru kami ketahui kurang lebih 4,3 meter ya. Nah dan tampak ini ke sebelah timur ini kok tampak putus. Nah tapi kami akan mengejar ke arah timur hingga nanti menempatkan bagian-bagian dari struktur pagar sisi luar bagian selatan ya, seperti itu. Untuk struktur yang kelihatan ini sudah ada berapa lapis Pak kelihatannya? Ini hampir sama dengan yang di sisi di bagian ujung barat atau sudut barat daya ini 9 lapis ya. Itu yang tertinggi yang kita dapatkan, tapi berangsur-angsur ke arah timur ini bata-bata lepas gitu. Artinya rusak ya Pak ya? Ya mungkin karena aktivitas pertanian yang ada saat ini mungkin.
ini kan interpretasi kami dari hasil ekskavasi yang sudah kita lakukan kemarin kan, candi di Gemaan ini ya dikelilingi oleh 2 buah pagar. Itu ada kita temukan di sisi selatan, barat maupun utara. Untuk saat timur baru kita dapatkan yang pagar dalam. Untuk sisi timur itu ya, yang sisi luarnya belum kita dapatkan. Nah, saat ini yang kita dapatkan di hari ini adalah pagar luar sisi selatan. Kalau pagar luar itu kisaran prediksi panjangnya berapa, Pak? Ya, saat ini kurang lebih ya kami perkirakan dulu Dina ini sekitar 25 meter ya. Nah, tapi kita belum bisa memastikan. Tapi kami akan kejar terus sampai mendapatkan ujung timur sisi selatan atau merupakan bagian sudut tenggara dari pagar halaman. Ya, kita dapatkan beberapa fragmen benda keramik ya. Gitu. Itu bentuknya apa? Ini fragmen mangkok. Mangkok ya? Ya. Ditemukan di titik mana? Di 913, titik 913. Artinya di lanjutan 2 ini ya, 3. Yang saat ini Saat ini ya. Itu dalam posisi? temuan lepas Pak. Jadi di sekitar dari struktur. Masa-masa ya rentang antara abad-abad 10-an sampai 15-an yang ada di sekitar sini, itu banyak temukan keramik seperti itu. Dugaan keramik sendiri dari dinasti apa? Kemudian itu dari Yuanan. Ini sumur Jobong yang diperkirakan seera dengan situs Gemaan, yang kurang lebih jaraknya di sisi barat daya ya, sisi barat daya dari situs Gemaan. Di dekatnya tempat pembuatan batu bata ini ternyata dilindungi oleh pengrajin batu bata karena memang airnya tidak pernah surut, Mas. Jadi beberapa cobongnya juga atau lapisan silindernya ini ada yang pecah karena memang dimanfaatkan sebagai dimanfaatkan untuk aktivitas pembuatan batu bata airnya, karena memang meskipun musim panas seperti ini pun airnya tidak surut gitu loh. Nah, karena saking seringnya dipergunakan silindernya pecah, takutnya justru malah menutupi airnya, jadi diangkat dipindahkan ke sana yang pecah itu, yang sisanya ke dalam. Ketika betul-betul jernih akan bisa dilihat kedalamannya, karena memang di dalamnya masih ada silinder-silinder yang masih banyak sampai ke dalam, yang diperkirakan itu juga semacam pipa ya, pipa air yang dalamnya kalau kita mengacu di situs Kumitir itu bisa sampai 23 meter ke dalamnya, kira-kira seperti itu. Kalau untuk penemuan ini itu sebenarnya semenjak ada putuk itu ini sudah ada dulu.
sudah tahu kalau ini sumur-sumur kuno, tapi masih belum tahu kalau ternyata di situs Ngemaan atau Podok itu isinya itu candi ya. Jadi ini lebih ditemukan lebih dulu dan lebih dimanfaatkan lebih dulu dari masa ke masa. Dan Informasinya ada berapa mas di sekitar sini? yang untuk sumur bulat, yang Jobong ini baru satu ini yang ditemukan. Tapi kalau yang sumur kotak ada beberapa sebenarnya, tapi sudah ditutup, diuruk untuk aktivitas pertanian. Kurang lebih ada sekitar 5 sampai 7 sumur ya di sekitar sini, termasuk ini, termasuk sumur Jobong ini. Artinya ini ada kaitannya dengan situs utama yang juga adalah bangunan suci. Bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi juga di sini lebih cenderung ke kompleks pemukiman, karena beberapa waktu yang lalu di sekitar sumur Jobong ini juga ditemukan semacam tembikar yang isinya ada semacam seperti yang di Kumitir itu beras, tapi sudah tidak berbentuk biji lagi, sudah lembut. Ada beberapa juga yang masih seperti beras tapi sudah hancur, ketika dipegang dia hancur jadi abu.